Coba perhatikan ayat ini. Ya. Yaumul ardu ghairal ardi was samawati wa barraju wahidul qahar. Pada suatu hari nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti bumi dengan bumi yang lainnya dan langit dengan langit yang lainnya. Manusia akan dihimpun menjadi satu, dia akan menghadap kepada Allah yang satu. Bapak Ibu, nanti saya akan berdiri di atas bumi warnanya putih kayak tepung nanti Bapak Ibu. Tidak ada satupun bangunan di situ, tak ada satupun pohon yang tumbuh saat itu. Karena miqdaru khamsi alfasanah, kadar lamanya di situ kita tegak 50.000 tahun lamanya Bapak Ibu. 50.000 tahun Allah berbicara dalam surah Al-Ma'arij. Wa inna yawman inda rabbika ka alfin sanatin mimma ta'udun. Satu harinya sebanding dengan 1000 tahunnya kita di dunia. Bayangkan, itu kita baru masa akan diadili oleh Allah. Belum surga neraka, di padang mahsyar. Bagaimana kita tidak takut? Kita akan menghadap Allah. Fa'idha ja'ati sakha yawma yafiru mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idisanu yukhdi. Karena saking dahsyatnya hari itu, mereka lari dari bapak ibunya. Secinta apapun kita di dunia, saat di padang mahsyar kita akan lari. Wa sahibati wa bani, dia akan lari dari saudaranya, istri dan anaknya. Wa ummi wa abi. Likulli imri'in minhum yawma idisanu yukhni. Karena masing-masing kita nanti berdiri akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita perbuat di dunia ini. Itu nanti kita akhir perjalanan hidup kita itu di sana Bapak Ibu. Nggak di mall, nggak di kebun sawit. Akhir hidup kita di alam barzakh semuanya. Akan mempertanggungjawabkan seluruh amal yang selama kita. Kalau ternyata alhamdulillah hari demi hari yang kita lalui adalah dengan amal soleh, mudah-mudahan timbangan Allah akan memberatkan amal soleh. Tetapi tidak sedikit orang yang hari demi hari yang dilalui justru membawa pundi-pundi amal dosa. Sengsara dia selama-lama. Maka mesti harus ada rasa takut, jangan-jangan aku termasuk orang yang disiksa. Sehingga yakin dia sungguh-sungguh dia memperbaiki amal. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah mendapatkan satu ayat, inna adzabun adim. Masya Allah. Sekelas Umar Bapak Ibu, manusia terbaik setelah Abu Bakar, manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik kedua Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik nomor 3 Umar bin Khattab. Ketika dia mendengarkan ayat ini pingsan, takut, merinding dia, seakan-akan bagian yang akan disiksa di neraka adalah Umar bin Khattab. Insya Allah, bagaimana kelas kita? Jauh. Umar kalau malam tahajud itu Masya Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Waktunya untuk perjuangan agama Allah, hartanya habis untuk berinfak sedekah. Tapi setiap diceritakan tentang neraka, Umar mendidih, nangis, menggigil dia. Bagaimana dengan kita? Takutkah kita kalau membaca Al-Quran berkaitan dengan neraka? Rindukah ketika kita menjumpai ayat tentang surga sehingga kita bagian daripada berharap masuk surga? Insyaallah. Baik. Sebagai penutup, ayahanda bunda kami, akar pertama cinta ini kalau dijabarkan Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menjabarkan cinta ada 73 cinta. Cinta itu dijabarkan 73 al-hab. Ya. Takut, insyaallah kita akan sendiri nanti di alam barzakh Bapak Ibu, ya bayangkan. Sekarang kita bersama-sama, ada lampunya terang, duduk manis, ada kuenya. Nanti suatu saat kita akan bersendirian di alam kubur, berbantalkan tanah, atapnya tanah, dindingnya tanah, lantainya tanah, selimutnya kain kafan, nggak boleh milih. Sama semuanya, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau tukang rongsokan, sama selimutnya kain kafan. Yang menjadikan terang benderangnya alam barzakh kita cuma amal kita, Bapak Ibu.
Amal, nggak ada yang lain. Yauma taral mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika yang dulu orang-orang di dunia lalai bergelimang dengan dosa maksiat, tak sempat mengumpulkan amal-amal soleh, seakan-akan dia akan menghadapi Allah dengan hebat dan perkasa. Ketika sampai ke alam barzah, dia melihat siksaan Allah sambil menundukkan wajahnya malu, dia mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Ya Allah, hari ini aku mendengar, hari ini aku melihat, aku dulu di dunia menentangmu. Aku sibuk dengan urusan dunia, hari ini aku menyaksikan betapa dahsyatnya siksamu, balasanmu. Farji'na na'mal salihan, kalau begitu aku kembalikan ke dunia ingin beramal soleh. Bapak Ibu, yakinlah Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, tes nanti malam. Mana di sini makam yang paling dekat? Nanti semua Bapak Ibu ini jam 12 ke makam sana ya, satu-satu. Tanya sama orang yang sudah mati itu. Jadi di sini ada orang tua saya angkat, ada ayah angkat saya, Mbah Sultan. Kenal ya, Mbah Sultan? Di Masjid Syuhada, Pak Bakin. Itu ayah angkat saya. Yakinlah Bapak Ibu, kalau mereka yang sudah berbaring di alam barzah ditanya satu persatu, jawabannya apa kira-kira? Kira-kira kalau dia bangun ditanya, Pak, di sebelah rumah saya ini ada janda cantik, mau nikah lagi enggak Pak? Coba tanya gitu. Tidak ada Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Andaikan mereka semuanya bisa hidup dan hidup, yang dia minta adalah ingin beramal soleh. Ketika ditenggorokan nih nyawa, masih dia sempet-sempetnya ngomong, fayaqula rabbi laula khartani la ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Soal Munafikun ayat 12. Ya Allah, tangguhkan sebentar saja, ya, tangguhkan sebentar kematianku ya Allah. Aku ingin beramal soleh, aku ingin sedekah, dan aku agar dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh dan ahli sedekah. Andaikan itu boleh diundur kematiannya, maka orang-orang ahli maksiat itu adalah menjadi orang-orang paling bahagia Bapak Ibu. Kematian tidak ada yang tahu, satu pun orang pun. Jangankan kita, Nabi SAW nggak tahu hari kematiannya, waktu kematian tidak tahu, apalagi kita. Sementara Nabi SAW ketika meninggal dunia mengalami sakratul maut yang sangat dahsyat. Itu baru nanti. Menyesal itu nanti. Sekarang mau menyesal di mana? Otolah ada, rukunnya berderet-deret, badannya sehat, bininya cantik-cantik, selingkuhannya banyak di hotel-hotel. Mau menyesal di mana? Coba nanti kalau sudah berbaring di alam barzah, ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau andaikan isi kubur seperti ini, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Tampar sama malaikat, ceplok. Mau ngapa kamu? Mau pulang ke dunia? Ngapain 60 tahun dulu kamu? Sibuk sama bini aja, sama bisnis. Sekarang dikubur pura-pura mau pulang, tampar, ceplok. Mau kayak gitu kita? Kan gak mau kita. Karena saya melihat Bapak Ibu ini wajah-wajah ahli surga insya Allah. Ya, kalau memang wajah-wajah ahli surga, buktikan istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita layak masuk surga. Layak enggak kira-kira kita masuk surga? Kaca kita. Kalau masuk surga layak, ayo kita tingkatkan. Kalau belum layak, ayo tingkatkan sehingga kita layak masuk surga. Karena surga memang bekalnya untuk amal. Dengan leha-leha tidak ada Bapak Ibu. Nabi itu nggak pernah leha-leha. Baik, kalau begitu cukup sekian. Nah, besok batangnya, besok banyak. Ngaji itu harus nikmat. Nah, apalagi setelah sebentar lagi kue. Kue keluarkan Bapak Ibu. Ayo kita makan kue. Kalau pengajian kayak gini kok nggak mau datang, mau ngapa di rumah itu, mau apa? Nonton bola, selesai dengan bola. Nonton sinetron Hindia, selesai dengan India, mati di atas India nanti.
Inilah bekal kita untuk menerangi kubur kita, itu majelis ilmu. Bahkan sholat sunnah lebih hebat daripada majelis ilmu lebih hebat daripada sholat tahajud loh Pak. Wajib hukumnya menuntut ilmu itu wajib, bukan sunnah, wajib. Tolabu ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata-kata fardu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Nggak ada sunnah menuntut ilmu. Kalau sholat tahajud sunnah, qabliyah dan ba'diyah sunnah, duha sunnah, nuntut ilmu wajib hukumnya. Apalagi tauhid, akidah, iman, hukumnya wajib. Yang pertama kali akan ditanya di alam kubur itu 3, akidah seluruhnya. Man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Nggak ditanya berapa otomu, berapa binimu, nah, berapa penghasilanmu. Ternyata nanti Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan malaikat Jibril ketika ditanya man rabbuka, tak tahu, ceplok. Cuman menjawab Allah aja nggak tahu. Kenapa? Di dunia cuman joget-joget, karaokean, ke mall, ke diskotik, ngapain kayak gitu? Emangnya kalau masuk surga, kalau dengan modal kayak gitu nanti di surga? Enggak. Baiklah, ada yang mau tanya? Cukup? Sedikit masuk, amalkan. Gitu aja, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di awal materi tauhid atau akidah ini baru cuplikan sedikit saja, memulai saja agar lebih nanti menarik. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu, Ayahanda, Bunda, anak-anakku yang saya cintai istiqomah semuanya. Kajian-kajian seperti ini mudah-mudahan lebih ramai lagi, sehingga jangan sampai surga hanya kita huni sekian orang, tapi kalau bisa itu masyarakat RT RW kita ini masuk surga semuanya. Tanggung jawab Pak RT ya. Pak RT ini nanti pertanggungjawaban berat di hadapan Allah. Kalau masyarakatnya tidak sholat, Pak RT yang ditanya, hei kenapa rakyatnya nggak mau masjid, nggak mau taklim? Nah itu Pak RT nih punya kerja nanti. Pak RW nya ada, bersinergi ya. Wah ini luar biasa ini, ketuanya polisi, wah pengurusnya RT RW. Siapa yang nggak ke masjid, nggak kasih sembako? Wah selesai itu. Tapi memang nggak ada sembako, ngapain? Bohong aja kalian tuh ya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.